Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elsija Bercerita. Kali ini Kael akan membagikan kisah dengan judul Saat Sakit Istriku Yang Rawat, Saat Sembuh Aku Pilih Pelakor. Balasan Tuhan tak terduga. Simak kisahnya berikut ini. Malam itu hujan deras turun membasahi kota kecil tempat tinggal Raka dan Winda. Di dalam rumah sederhana mereka, suara batuk terdengar dari kamar tengah. Raka terbaring lemah, tubuhnya menggigil meski sudah berselimut tebal. Suhu tubuhnya tinggi dan napasnya berat. Winda, istrinya, tampak panik, namun tetap berusaha tenang. Ia menyiapkan kompres, menelpon dokter dan dengan sabar menyuapi Raka sup hangat yang ia masak sendiri. Sudah 3 hari Raka sakit dan selama itu pula Winda hampir tak tidur. Pekerjaan di toko roti kecil mereka ia tangani sendiri, juga urusan rumah. Ia bahkan harus membatalkan jadwal kontrol kehamilan pertamanya demi menjaga suaminya yang terus melemah. Sayang, coba makan sedikit ya. Nanti perutmu kosong malah tambah parah loh. Bisik Winda lembut sambil menyuapkan sesendok sup ke mulut Raka. Raka hanya menggeleng. Ia lemas, matanya memejam. Tapi ia tahu setiap malam ketika tubuhnya menggigil ada tangan yang memegang erat tangannya. Ada suara yang tak henti menyemangati meski jelas kelelahan. Saat masa-masa sulit itu, Winda bahkan menjual cincin pernikahan mereka untuk menebus biaya perawatan Raka. Ia tidak mengeluh. Cinta dan rasa tanggung jawabnya sebagai istri jauh lebih besar dari sekedar perhiasan. 5 hari kemudian, kondisi Raka mulai membaik. Ia bisa duduk, tersenyum, bahkan mulai bercanda. Winda yang tadinya pucat karena kurang tidur kini bisa bernapas lega. Ia mengira badai sudah berlalu, tapi sebenarnya badai baru saja datang. 2 minggu setelah sembuh, Raka mulai sering keluar rumah. Awalnya ia bilang ada urusan toko, tapi Winda heran kenapa pulangnya selalu malam dan wajahnya selalu terlihat bersinar. Ia tak lagi minta Winda menyiapkan makan malam, tak lagi bertanya tentang kehamilan, bahkan mulai dingin saat Winda bercerita tentang janin kecil yang mulai bergerak di perutnya. Suatu malam, Winda membuka lemari dan menemukan parfum pria yang bukan milik Raka. Wangi yang tidak pernah ia hirup selama ini. Wangi asing. Ia juga melihat kemeja yang baru, rapi dan mahal. Tentunya bukan selera Raka. Awalnya Winda menepis prasangka, tapi firasat seorang istri sulit dibohongi. Hari itu Winda berpura-pura ingin membeli bahan kue, lalu mengikuti Raka diam-diam. Ia menyewa ojek online dan meminta si pengemudi untuk jaga jarak. Sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah kafe di pinggiran kota. Dari balik kaca jendela, Winda melihat Raka duduk dengan seorang perempuan muda bergaun merah. Perempuan itu menggenggam tangan Raka, tertawa genit bahkan sempat mencubit pipinya. Dada Winda terasa sesak, tapi ia tidak menangis. Ia hanya diam, lalu pulang. Malamnya Raka pulang seperti biasa. Winda tidak menyinggung apapun. Ia hanya berkata, "Kamu mau makan sekarang atau nanti, Mas?" Dengan suara yang biasa saja. Tapi dalam hatinya, ia sedang berjuang menahan gemuruh. Beberapa hari kemudian, Winda memutuskan menulis surat. Ia tidak marah, tidak menyalahkan. Ia hanya menulis, "Terima kasih sudah sembuh. Aku senang bisa merawatmu. Jika sekarang kamu menemukan kebahagiaan di tempat lain, aku tidak akan menghalangi. Tapi ingat,
Aku dan anakmu tetap akan di sini. Jika suatu hari kamu butuh pulang, kami tidak akan menutup pintu." Ia tidak menyerahkan surat itu. Ia simpan, sebab satu hal membuatnya bertahan, janin di dalam perutnya. Sementara itu, Raka semakin tenggelam dalam hubungan terlarang. Perempuan itu yang bernama Clara adalah mantan teman kuliahnya yang dulu sempat mengejek Winda sebagai istri jadul kampung. Clara memberikan Raka perhatian, hadiah, dan kebebasan yang semu. Ia memuji Raka sebagai pria keren yang pantas mendapatkan lebih dari sekedar istri rumahan. Raka yang sedang krisis identitas pasca sakit merasa bangga. Ia merasa hebat, padahal semua itu palsu. Ia tak tahu Clara hanya melihatnya sebagai pelarian. Suami orang selalu terlihat lebih menggoda, bukan? Suatu malam, saat Raka menginap diam-diam di apartemen Clara, ia memergoki perempuan itu menelpon seseorang. "Aku sudah bosan sama dia, serius deh. Kalau bukan karena dia punya toko roti, aku juga ogah lah deket-deket." Raka tercekat mendengarnya. Ia berdiri diam di balik pintu. Hatinya hancur. Tapi ia tidak segera pergi. Ia diam, mencerna, dan saat itulah dirinya tersadar bahwa dirinya meninggalkan rumah, istri yang tulus demi kebohongan yang sangat manis. Keesokan harinya Raka pulang, tapi rumah kosong, tak ada suara Winda, tak ada aroma roti buatan istrinya. Di meja hanya ada satu surat, bukan surat yang Winda tulis sebelumnya, tapi ini adalah surat baru. "Aku tahu kamu pernah bahagia di luar sana. Tapi aku juga tahu, kamu harus belajar membedakan cinta dan pelarian. Aku tidak pergi, aku hanya sedang merawat diri dan anakmu." Setelah membaca surat itu, Raka menyesal. Tapi waktu tak bisa diputar, dan disitulah karma mulai bekerja. Beberapa hari kemudian, Raka kecelakaan kecil saat mengantar pesanan roti. Toko yang kini ia kelola sendiri karena Winda pergi ke rumah ibunya. Kakinya cedera dan ia harus dirawat. Ia pun menelpon Clara, tapi rupanya Clara memblokir nomornya. Ia menghubungi teman-temannya, tapi semua sibuk. Satu-satunya yang datang hanya Bu Rini, tetangga mereka yang berkata, "Kalau Winda di sini, kamu pasti sudah dirawat kayak raja." Raka menunduk. Dalam hati ia tahu, ia sedang mencicipi rasa yang dulu pernah ia tolak. Tapi ia belum tahu bahwa di akhir bab ini ada satu hal lagi yang akan membuat hatinya semakin teriris. Plot twist yang belum ia sadari. Beberapa minggu kemudian, Raka iseng membuka akun toko roti online mereka. Betapa terkejutnya ia melihat bahwa Winda ternyata membuka cabang baru di kota tetangga. Dengan nama baru, tanpa menyebut namanya. Dengan branding baru, Roti Pelipur Luka. Dan reviewnya luar biasa. Ternyata saat ia sibuk dengan selingkuhannya, Winda tidak hanya merawat Luka, tapi juga membangun kekuatan baru secara diam-diam. 1 bulan pun berlalu sejak Raka membaca surat terakhir dari istrinya. Rumah mereka kini sunyi, nyaris mati. Toko roti yang dulu selalu wangi aroma roti, kini sepi pembeli. Raka mencoba mengelola sendiri, tapi rupanya tidak bisa. Ia tidak tahu resep-resep Winda, tidak tahu cara melayani pelanggan dengan senang hati seperti istrinya dulu. Pelanggan pun akhirnya pindah, sebagian ke toko baru milik Winda yang kini viral di media sosial. Namanya Roti Pelipur Luka, dikenal dengan branding yang unik. Dibuat dari adonan air mata, diuleni dengan harapan dan dipanggang dengan ketabahan. Setiap kalimat promonya menusuk Raka. Ia tahu
itu semua tentang dirinya. Raka menyesal, tapi penyesalan memang selalu datang saat segalanya sudah terlambat. Sementara itu, Winda bangkit perlahan. Di rumah ibunya, ia belajar hidup sebagai ibu tunggal. Ia mengelola toko baru dengan bantuan sahabat lamanya, Maya, yang seorang ahli pemasaran. Ternyata setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang suami, Winda justru menemukan potensi yang selama ini ia kubur. Setiap pagi ia bangun, menyiapkan adonan sambil membelai perutnya yang semakin besar. Ia tersenyum sendiri. Ternyata aku bisa kuat, bahkan lebih dari yang aku kira. Bukan karena ingin membalas, tapi karena ingin membuktikan pada dirinya bahwa cinta sejati bukan tentang mempertahankan orang yang salah, tapi menjaga diri sendiri agar tidak hancur karena orang yang tidak tahu menghargai diri kita. Di sisi lain, kehidupan Raka semakin memburuk. Clara, si pelakor, benar-benar menghilang. Ternyata selain Raka, Clara juga menjalin hubungan dengan dua pria lain yang ternyata semuanya sudah menikah. Salah satunya adalah seorang pejabat yang marah besar setelah mengetahui skandal mereka tersebar di media lokal. Clara dijebak. Salah satu mantannya membocorkan video obrolannya saat menghina semua lelaki yang pernah ia dekati. Nama Clara akhirnya jadi viral. Ia dibanjiri hujatan, kehilangan pekerjaannya, bahkan keluarganya ikut malu. Ia kabur ke kota lain, menyisakan utang kartu kredit yang dulu ia gunakan untuk menyuplai gaya hidup palsunya bersama Raka. Raka sendiri ditagih debt collector. Ia tak bisa bayar, satu-satunya harta yang tersisa hanyalah rumah kecil itu, yang sebenarnya milik bersama dengan Winda. Suatu hari, Raka mengunjungi toko roti milik Winda, bukan untuk mengemis, tapi ingin melihat dari jauh. Ia berdiri di seberang jalan, melihat antrean pelanggan yang panjang. Ia melihat Winda berdiri di balik etalase, tersenyum lebar sambil melayani, dengan perut yang sudah sangat besar. Ada laki-laki paruh baya yang membantu di toko itu. Ternyata mantan gurunya dulu, Pak Haris, yang kini menjadi mentor bisnis Winda. Raka tercekat. Dulu ia sering mengejek Winda yang suka ikut seminar dan pelatihan. Kini ilmu itu yang menyelamatkan hidupnya. Raka pulang dengan langkah gontai sepanjang jalan. Pikirannya terus diisi suara-suara yang tak ia dengar selama ini. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku hancurkan rumah tanggaku demi perempuan yang bahkan tidak mencintaiku? Kenapa aku tidak bisa menjadi suami seperti yang Winda butuhkan? Beberapa minggu kemudian, Winda pun melahirkan seorang bayi perempuan mungil dengan mata yang mirip ayahnya. Ia menamai anak itu Kayara, yang berarti yang kuat di tengah luka. Winda tidak mengirim kabar pada Raka. Ia tidak berniat memutus hak sebagai ayah, tapi untuk sementara ia ingin menjaga ketenangannya. Tapi semesta punya cara mempertemukan mereka. Suatu sore, saat Winda dan Kayara sedang dalam perjalanan ke puskesmas, motor mereka ditabrak pengendara mabuk. Winda pun jatuh, tapi segera berdiri dan melindungi bayinya. Luka di lutut, tangan tergores, tapi Kayara selamat. Dan yang pertama kali datang membantu secara tak sengaja adalah Raka. Ia yang sedang mencari pekerjaan sebagai pengantar barang melihat kejadian itu dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, ia lari ke arah Winda. "Winda, ya ampun kamu, jangan sentuh kami," potong Winda cepat. Tapi tenang. Raka mundur, ia sadar tidak berhak. Tapi ia tetap membantu membawa mereka ke puskesmas. Setelah itu ia menunggu di luar, tidak berharap banyak, hanya ingin tahu apakah anak itu sehat. Ketika Winda keluar, Raka berdiri. Mereka saling diam. Lalu Raka berkata lirih, "Aku gak akan minta dimaafkan, tapi bolehkah aku minta kesempatan untuk melihat Kayara tumbuh, meski itu dari jauh?"
Winda menatapnya lama. Bukan aku yang harusnya kamu mintai izin, tapi anakmu dan dirimu sendiri. Waktu telah mengubah semuanya. Jika memang kamu ingin melihatnya tumbuh meski dari kejauhan, jadilah ayah yang sebenar-benarnya ayah. Jangan menjadi ayah yang akan membuat malu anakmu nantinya. Tutur Winda. Dia meninggalkan Raka yang tertegun lama, mencerna semua ucapannya. Setahun kemudian, hidup Raka berubah total. Ia bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah gudang. Gajinya kecil, tapi ia terima. Ia belajar hidup dari bawah, tidak lagi berpura-pura kuat, tidak lagi sok berkuasa. Ia tahu cinta yang ia hancurkan tak bisa dibangun ulang, tapi ia bisa menebusnya dengan menjadi ayah yang layak. Setiap minggu ia datang ke taman tempat Winda sering membawa Kayara bermain. Ia tidak mengganggu, hanya menatap dari kejauhan. Sesekali tersenyum saat Kayara tertawa. Dan Winda, ia tidak lagi menyimpan dendam. Ia sudah menang, bukan karena suaminya hancur, tapi karena ia bisa berdiri kembali tanpa menjatuhkan siapapun. Ia menang karena luka itu tak lagi berdarah. Karena kini setiap pagi Kayara menggenggam tangannya sambil berkata, "Mama, roti buatan Mama enak banget." Winda tahu itulah karma terbaik, yaitu melihat orang yang menyakitinya belajar jadi manusia, tanpa harus melukai balik. 3 tahun kemudian, toko roti pelipur luka berkembang jadi waralaba. Winda jadi pembicara di seminar bisnis UMKM perempuan. Ia selalu berkata di panggung, yang paling sulit dari bangkit bukan soal modal, tapi keberanian untuk percaya lagi pada diri sendiri. Di baris belakang sering ada seorang pria yang datang diam-diam, mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak lagi berharap kembali, ia hanya ingin tahu bahwa perempuan yang dulu pernah ia abaikan, kini berdiri di tempat yang pantas ia impikan. Dan Clara terakhir terdengar ia bekerja sebagai pemandu karaoke di kota kecil. Hidupnya hancur karena ia pikir bisa membangun kebahagiaan dari reruntuhan rumah tangga orang lain. Nah, sampai di sini dulu cerita dari KL. Kita ketemu lagi di cerita lainnya. KL pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.